Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mas? Mas. Mas, ceritanya Mas. Halo. Halo, saya mendengarkan dengan baik dan benar. Ini Mas, saya pernah ke Hongkong Mas. Siap. Ya, tahun 2023 kemarin. Terus saya pengen ya bisa wisata ya. Terus saya tinggal di Hongkong 4 bulan atau 5 bulan gitu Mas. Karena first day itu Mas. Nah, terus saya menyerahkan diri ke imigrasi untuk agar saya bisa pulang lagi. Nah, saya dipulangkan imigrasi setelah sidang. Saya diizinkan pulang bulan 5 kemarin. Bulan 5 kemarin tahun 2024. Nah, saya ingin kembali ke Hongkong Mas. Ingin kembali ke Hongkong. Apakah bisa Mas? Saya selama di Hongkong juga nggak pernah ada catatan kriminal apa-apa. Ya cuman catatan saya penyalahgunaan izin tinggal. Itu Mas. Jadi bisakah saya ke Hongkong lagi Mas? Dengan cara apa saya agar bisa masuk lagi ke Hongkong? Oke. Tadi berapa? Sudah selesai? Sudah Mas. Tadi ceritanya berapa tahun sampai dari overstay terus menyerahkan diri sampai ke sekarang? Saya tahun 2023 Mas di Hongkong. Ya. Terus? 4 atau 5 bulan saya menyerahkan diri ke imigrasi Hongkong. Agar saya bisa pulang karena saya kan sudah izin visanya kan cuma 1 bulan. Oh, nggak sampai OS ya? OS Mas. OS kan 1 bulan. Oh, OS 1 bulan. Soalnya 4 bulan Mas, 4 bulan sampai 5 bulan gitu loh. Oh, visanya 4 bulan tapi sampean bablasi ke 5 bulan. 1 bulan Mas, visa kunjungan kan 1 bulan. Terus? Visa wisata. Kan harusnya kan saya pulang itu bulan Desember, harusnya pulang kan bulan 1. Saya itu pulang menyerahkan diri ke imigrasi bulan 5. Bulan 5. Enggak, pertanyaan saya gini. Bulan 5. Pertanyaan saya sampean dengerin. Selama 5 bulan itu bisa sampean masih hidup apa enggak? Sampean mempertahankan sampean mempertahankan visa apa enggak gitu loh. Setiap bulan kan harus extend gitu loh. Enggak. Berarti kan sampean 5 bulan. Berarti visanya kan visa sampean kan 1 bulan tapi sampean bablasin 5 bulan gitu kan? Oke, itu loh yang harus jelas itu masih. Terus sampean menyerahkan diri terus pulang nyampe di Indonesia, terus sekarang mau balik lagi ke Hong Kong. Tujuannya mau ngapain? Jalan-jalan apa bagaimana, apa seperti apa? Jalan-jalan Mas. Oke. Mau jalan-jalan ya. Kalau sampean masih paspornya sama, ya kan? Kemudian sampean pernah overstay, saya tidak bisa. Ini jawaban ini yang hanya bisa saya sampaikan itu jawaban perkiraan, bukan jawaban benar atau salah, ya, jawaban perkiraan. Karena benar dan salahnya nanti itu yang menentukan imigrasi. Saya hanya memberikan gambaran ke sampean. Ya, secara pandangan saya. Kalau jawaban bisa atau tidak itu sekali lagi saya disclaimer dulu bahwa jawaban saya belum tentu benar dan jawaban saya juga bisa jadi nggak salah, bisa jadi seperti itu. Tapi karena sampean sudah pernah overstay, ini yang akan menjadi pertanyaan.
Jadi kemungkinan untuk masuk saya itu ngomongnya ke sampean akan berat kemungkinan masuk karena sudah ada rekod dan catatan di mana sampean pernah overstay selama 5 bulan. Jadi sebuah negara ketika sampean sudah pernah overstay kemudian sampean mencoba lagi datang, ini kan ada keberuntungan. Kalau sampean bisa masuk berarti sifat keberuntungan sampean besar sekali. Tapi kalau nggak bisa masuk ya atas didasarkan karena sampean pernah cacat secara visa di negara tersebut. Yang bisa saya jawab ya hanya seperti itu. Saya nggak bisa memastikan sampai sampean benar-benar bisa membuktikan. Misalnya kemudian sampean berangkat terus masuk lah ternyata yang diomongin Sandro salah. Berarti aku punya keberuntungan yang besar. Tapi ketika sampean masuk kemudian sama mereka ditolak, tidak diizinkan masuk, terus dikembalikan ke negara asal. Nah, berarti kalimat yang saya sampaikan itu ternyata yang jadi pedoman imigrasi. Jadi kemungkinannya hanya di sana Mas. Bahkan beberapa teman-teman yang sudah lebih dari 5 tahun yang katanya infonya adalah overstay lebih dari 5 tahun balik lagi itu mereka berpikir katanya boleh ya. Kalau saya sih silahkan dicoba. Saya tidak berani memberikan jaminan atau garansi diterima atau tidak. Yang justru saya sampaikan kita sudah pernah punya catatan ya. Walaupun catatan itu bukan catatan kriminal, tapi namanya juga penyalahgunaan visa. Ya itu kan melanggar. Ya melanggar. Atau apapun itu kita bilang nggak punya rekod kriminal, tapi kita melanggar. Dan pelanggaran itu tercatat gitu. Nah ada di datanya Hongkong nggak bisa main-main soalnya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun data kita itu tetap terrekod sama dia. Nah, aku luar biasa. Jadi aku sekali lagi ya, nggak tahu apa penghapusan dokumen atau catatan record itu sampai berapa tahun sehingga kita bisa masuk. Lah, kalau sampean menggunakan paspor yang berbeda, nah ini persoalannya beda lagi. Sampean menggunakan paspor yang berbeda, kemudian data juga berbeda semuanya. Ketika sampean masuk, ya kan, menurut saya dan belum ada rekod, menurut saya masih memungkinkan, ya. Tapi kembali lagi ya, saya bilang memungkinkan, bukan pasti bisa, memungkinkan. Karena karena di rekodan dia misalnya kita punya data yang baru gitu kan, nah itu bisa jadi itu tidak terdetek sehingga mereka mengizinkan masuk. Tapi ketika sampean mengajukan visa terus dapat pekerjaan karena sampean hanya merubah data saja sedangkan manusianya tetap sama, maka kemungkinan visa turun juga akan berat. Kemungkinan visa turun kita oke, deal bisa dapat. Tapi begitu nanti bikin KTP, di situ kena lagi. Karena kan manusianya sama. Nah, jadi makanya kejahatan internasional itu kan sing dirubah paspornya doang. Tapi kalau menungsane kan enggak. Nah, kalau sampean waktu menyerahkan diri, sampean yang dicek retina mata, sampean yang dicek sidik jari, ya retina mata sama sidik jarinya harus berubah. Karena kalau berubah berarti orang yang berbeda. Tapi kalau masih sama, ya ngalamat. Alamat visa itu tidak akan keluar. Jadi penjelasan yang bisa saya berikan sama sampean seperti itu. Siap. Kan saya menjalani sidang waktu itu. Menjalani sidang, terus saya diizinkan kembali itu dengan tenggat waktu 1 tahun. Ya. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, apakah saya bisa menggunakan data yang sama atau gimana? Itu betul. Monggo dicoba. Untuk membuktikan itu monggo sampean coba. Iya, karena depend on officer Mas. Imigrasi ini nggak bisa, bukan nggak bisa ya. Logika jawaban saya sama kenyataan faktanya nanti itu
bisa jadi berbeda. Nah itu deh, makanya saya disclaimer, saya nggak menginginkan orang ketika bertanya saya kemudian saya bilangnya bisa-bisa ternyata enggak, saya bilangnya enggak ternyata bisa, kan nggak bisa begitu toh Mas ya. Jawaban saya ini akan didengar banyak orang, jawaban saya akan dipelajari sama orang, sehingga kalau dipelajari sama orang, didengar sama banyak orang, sebisa mungkin ya sesuai dengan jalan berpikir saya. Paling tidak harus disclaimer dulu, kan kita harus bijak, karena keputusan untuk masuk dan tidak itu bukan pada saya. Masuk dan tidak itu di imigrasi. Sayanya hanya memberikan pandangan dan gambaran sesuai apa yang saya alami, pernah saya pengalaman. Makanya saya dulu waktu masuk ke Hong Kong, saya mempertahankan visa saya sampai 23 bulan. Jadi saya tidak mendengarkan omongan siapapun untuk jadi overstay ataupun asylum seeker atau paperan. Saya nggak pernah mau mendengarkan kata-kata mereka, siapapun itu, ya kan? Dan akhirnya saya mampu mempertahankan visa saya kurang lebih 23 bulan. Nah itu aku nggak ngerti siapa yang punya rekod jauh lebih banyak dari saya, ibaratnya ya saya nggak ngerti. Tapi bagi saya itu nggak penting. Siapapun manusianya, mau dia 25, 26, 27 kan bukan itu. Yang penting kan endingnya. Endingnya saya masih diterima di Hong Kong. Endingnya saya masih stay di Hong Kong. Endingnya saya masih bertahan dan bisa berjuang di Hong Kong. Kan endingnya di situ. Dan saya bisa mondar-mandir apalagi riwa-riwi. Nah, persoalannya kan di situ masih. Makanya terkadang circle dan keputusan itu wajib untuk dipertimbangkan sampai ke belakang. Kalau sampai meyakini apa kata-kata orang yang ada di persidangan dari imigrasi itu, sampai 1 tahun boleh, nah sumonggo, sampai tes, sampai coba, sampai jajal, sampai buktikan apakah kalimat dan kata-kata orang di persidangan itu berlaku buat sampean. Nah itu yang bisa menyimpulkan sampean sendiri Mas. Begitu kalau pandangan dari saya. Siap. Terus pripun? Go. Ada lagi yang didiskusikan kira-kira? Sing kula tawarin di tipe niku supaya lolos ke imigrasi dengan wajahnya niku wow Mas. Tapi kalau sampai berubah data kan nggak mungkin kalau masih orang yang sama. Siap. Nah makanya ya monggo. Jadi dicoba aja dengan dokumen yang sama sampai berangkat. Kalau ternyata bisa ya sudah, berarti memang apa yang disampaikan di persidangan benar. Tapi kalau tidak ya berarti ya ora oleh gelo, karena kan kita sudah persiapan. Begitu ceritanya Mas. Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan kira-kira atau ditanyakan kembali? Saumpami ngeten Mas, saumpami saya mendatangi konsulat jenderalnya Hong Kong yang di Indonesia untuk mengajukan visa. Napa pripun sing schedule? Oh. Kalau konsulatnya Hong Kong tidak ada Mas, karena Hong Kong itu bukan negara. Negaranya Cina. Jadi konsulatnya Cina. Karena Hong Kong ini juga visanya on arrival. Visa on arrival ini visanya diberikan pada saat kita datang ke tempat kita, kecuali ya atas kebutuhan khusus, misalnya pekerja atau di hire oleh perusahaan. Itu yang ngurusi pastinya perusahaan di Hong Kongnya, bukan kita. Mereka yang akan ngurus, begitu visanya turun, visanya dikirim ke kita. Itu baik tenaga profesional, baik tenaga domestic helper. Nah itu karena visanya temporary, jadi visa temporary. Kayak teman mbak-mbak itu kan visanya nggak diurus di Indonesia. Mbak-mbak itu visanya tetap diurus di Hong Kong, tapi setelah selesai di Hong Kong, agennya di Hong Kong selesai submit dokumen semuanya, baru dikirimkan ke PT-nya yang di Indonesia atau ke pribadinya yang di Indonesia.
Kalau seandainya diurusinya secara pribadi, begitu Mas. Oh, nggih. Nggih, ngoten matur suwun infonya Mas Apik. Ya, sudah cukup informasinya kira-kira? Sampun, matur suwun. Nah, kalau saran saya begini Mas. Informasinya. Kalau saran saya begini Mas ya, saran saya nih kalau boleh. Kalau bisa ya tapi kembali sampean pertimbangkan ya. Ya kalau sampean memang maunya ke Hong Kong, ya coba deh sampean masuk ke Makau dulu baru masuk ke Hong Kong. Jadi setidaknya tujuan sampean nggak langsung ke Hong Kong karena sampean pernah melanggarnya kan di Hong Kong. Kalau sampean melanggarnya di Hong Kong, begitu masuk Hong Kong langsung ditolak kan ya sudah, berarti kan artinya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ke Makau dulu, dari Makau masuk barangkali, karena menurut saya imigrasi bandara itu yang paling ketat, bandara itu yang paling strict. Tapi ketika kita masuk, ya sekali lagi kita masuk ke Shenzhen dulu, bandara Shenzhen, atau kita masuk ke Makau dulu baru masuk ke Hong Kong. Nah, saya juga nggak bisa pastikan loh bisa apa tidak, tapi beberapa pengalaman membuat saya ngerasa ya sudah dicoba kan kayak gitu kan. Kalau seandainya kita ke Makau kemudian dari Makau terus geser ke Hong Kong kan minimalnya di ujungnya nanti kita akan ditolak atau dikembalikan ke Makau, dan semuanya minimalnya kita itu tidak langsung pulang gitu. Ada pembelajaran baru di daerah Makau. Jangan diulangi lagi untuk overstay lagi di Makau. Pokoknya saya disclaimer ya, saya menyampaikan siapapun kalau bisa di negara manapun jangan beroverstay, karena suatu saat nanti bila mana kita pingin balik lagi itu, nah itu yang akan menyulitkan diri kita. Itu sih, itu saran saya. Gitu aja sih Mas Enek. Siap, wis. Ya, matur suwun Mas. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, nah overstay sekali lagi ya, bahasan tentang overstay nggak akan ada habis. Overstay ya tetaplah overstay. Dokumen data orang overstay ya seperti itu kemungkinannya. Jawaban saya tidak bisa fix dan tidak bisa pasti dan tidak selalu benar, tapi dari apa yang ulasan kita sampaikan kita bisa berlogika, kita bisa berpikir. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.